dari kelompok 1 akan membahas pengaruh ZPT terhadap tanaman anggrek secara in vitro. Tanaman anggrek yang akan kami jelaskan di dalam video pembelajaran ini adalah tanaman anggrek Dendrobium. Untuk penjelasannya kami menggunakan salah satu jurnal, yaitu merespon pertumbuhan tanaman anggrek Dendrobium sp terhadap pemberian air kelapa muda dan NAA dalam media Vasim dan Wen atau VW. Anggrek merupakan tanaman hias yang banyak diminati masyarakat karena ketahanan dan keindahannya. Kebutuhan pasar akan anggrek berkualitas di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Dendrobium merupakan salah satu jenis anggrek terbesar dari famili Orchidaceae dan meliputi lebih dari 2000 spesies. Dendrobium merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia dan jumlahnya diperkirakan mencapai 275 spesies. Spesies anggrek Dendrobium terbanyak terdapat di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Permasalahan tanaman anggrek Dendrobium sp merupakan tanaman hias yang paling banyak diminati masyarakat. Namun, teknik perbanyakan anggrek secara generatif membutuhkan waktu yang cukup lama dan sulit dilakukan dengan pertumbuhan yang tidak seragam, dikarenakan jumlah bibit yang terbatas. Maka dari itu, kultur in vitro dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak. Dengan penambahan air kelapa sebagai sumber ZPT alami dengan kombinasi NAA, diharapkan dapat memicu pertumbuhan Dendrobium sp. Berdasarkan cara hidupnya, sebagian besar Dendrobium bersifat epifit, namun ada pula yang hidup sebagai litofit. Umumnya, bibit anggrek yang diperdagangkan dihasilkan melalui kultur in vitro di laboratorium, baik melalui kultur biji maupun kultur organ. Kultur jaringan tanaman anggrek merupakan cara terbanyakan yang menghasilkan tanaman anggrek dengan jumlah banyak, meski berasal dari tanaman induk yang sedikit. Kultur jaringan anggrek yang sering digunakan adalah kultur tunas dibandingkan dengan kultur biji. Perbanyakan melalui biji jarang dilakukan karena dikhawatirkan adanya perbedaan genetik, sehingga planet yang dihasilkan tidak seragam. Perkenalkan, nama saya Yuni Simanjuntak. Dalam video ini saya akan melanjutkan bagian materi yang sebelumnya telah dibahas. Zat pengatur tumbuh atau ZPT merupakan senyawa organik pemharap yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, serta dapat mengubah proses fisiologi tumbuhan. Zat pengatur tumbuh sintetik cenderung memiliki harga yang lebih mahal dan sulit didapat. Salah satu solusi untuk mengganti zat pengatur tumbuh sintetik yang relatif mahal adalah menggunakan zat pengatur tumbuh alamiah. Salah satunya adalah air kelapa. Menurut Christina dan Shah, tahun 2012, dan 1 liter air kelapa muda mengandung ZPT kinepin, yaitu sitokinin sebesar 273,62 mg dan beberapa mineral lainnya. Penggunaan jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh tertentu dapat mengatur arah pertumbuhan suatu tanaman. Auksin berperan dalam mempengaruhi pembesaran, pemanjangan, dan pembelahan sel. Sitokinin merupakan ZPT yang mendorong pembelahan, sitokinesis, pertumbuhan, dan perkembangan kultur sel tanaman. Dalam kultur jaringan, ada 2 golongan zat pengatur tumbuh yang sangat penting, yaitu yang pertama auksin dan yang kedua adalah sitokinin. NAA termasuk dalam auksin eksogen sehingga dapat menggantikan hormon IAA yang merupakan auksin endogen. NAA berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan, perakaran, dan mendorong pertumbuhan stek dari tanaman berkayu dan tanaman berbatang lunak. Penambahan auksin pada konsentrasi yang rendah pada media akan mendorong pembentukan akar kentil, sedangkan pada konsentrasi tinggi cenderung membentuk talus. Perkenalkan, nama saya Marani Brunto. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Ya, langsung saja.
Air kelapa. Air kelapa adalah endosperm cair pada kelapa yang terbentuk sekitar 2 bulan setelah penyerbukan. Menurut penelitian, air kelapa menyumbang 25% dari berat buah dengan komposisi dasar terdiri atas 95,5% air, 4% karbohidrat, 0,1% lemak, 0,2% kalsium, 0,1% fosfor, 0,5% besi. Selain terdapat komposisi mineral, air kelapa juga mengandung asam amino, vitamin C dan vitamin B kompleks, serta garam mineral. Air kelapa yang digunakan berasal dari air kelapa muda yang dicirikan dengan volume air masih memenuhi buah dan keadaan endosperm padat atau daging kelapa yang belum menebal. Salah satu dari hara makro dan mikro adalah zat pengatur tumbuh. Penambahan air kelapa pada media kultur menghasilkan tanaman yang lebih besar dan kuat. Hal ini disebabkan adanya penambahan karbohidrat lebih besar, 21,8 mg liter gula total. Tingkat ketahanan dan kelangsungan hidup tanaman menjadi tinggi, lebih dari 96%, karena komponen presentasi dalam air kelapa mengandung karbohidrat tinggi. Persiapan sampel. Penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Explant Dendrobium sp yang berumur 4 bulan yang ditumbuhkan dari benih atau biji yang diperoleh dari Laboratorium Kultur Jaringan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara. Explant yang digunakan untuk perlakuan adalah explant yang memiliki ukuran sama atau seragam dan memiliki 3 helai daun. Air kelapa yang diambil dari buah kelapa yang masih muda dan disaring. Sterilisasi alat. Semua alat disterilkan terlebih dahulu, direndam dalam deterjen, dibilas di bawah air mengalir dan dikeringkan. Alat-alat seperti cawan, petri, pinset, serta bahan seperti kertas sering dibungkus terlebih dahulu dengan kertas lalu disterilkan menggunakan oven pada suhu 1800 Celcius selama 2 jam. Terima kasih. Sterilisasi air kelapa. Buah kelapa muda dilubangi pada bagian mikrofilnya. Dituang endosperm cairnya, ditampung di tempat yang terpisah pada gelas baker dan disaring dengan kertas saring. Pembuatan media. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media VW yang mengandung unsur hara makro, unsur hara mikro, vitamin serta sukrosa 20 gram per liter dan 1 liter Aquades. Media diberi zat pengatur tumbuh NAA dan air kelapa sesuai perlakuan. Diukur dengan menggunakan pH meter pada kisaran 5,6 sampai 5,8. Untuk mendapatkan keasaman pH yang diharapkan, ditambahkan dengan NaOH 1 mili dan HCl 1 mili. Setelah pH sesuai, larutan dipanaskan. Saat larutan hampir mendidih, ditambahkan agar sebanyak 7 gram per liter. Setelah semua terlarut, larutan tersebut dituang ke dalam botol kultur dan ditutup dengan tutup botol plastik, kemudian diberi label. Media disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 15 PSI selama 45 menit. Setelah selesai, botol ditempatkan di ruang inkubasi sampai memadat. Media diberikan selama 5 hari sebelum penanaman untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi. Zulkarnain 2009. Penanaman explant. Explant yang steril dipindahkan ke media perlakuan di dalam laminar airflow cabinet. Sebelumnya, laminar airflow cabinet disterilisasi dengan sinar UV. Setelah explant dipindahkan ke dalam botol kultur ditutup dengan tutup botol plastik. Setelah itu, explant diinkubasi dalam ruangan. Zulkarnain 2009. Pemeliharaan kultur explant yang telah ditanam di dalam botol kultur diletakkan pada rak pemeliharaan. Untuk mengurangi tingkat kontaminasi, dilakukan penyemprotan di sekitar botol kultur dengan menggunakan alkohol 70% setiap hari hingga explant tumbuh.
Organogenesis planet Dendrobium sp dilakukan pada media VW dengan perlakuan beberapa tingkat konsentrasi NaA dan air kelapa muda hingga terbentuknya akar, tunas, daun, dan tinggi tanaman. Jumlah tunas. Proses terbentuknya tunas diamati pada media VW yang mengandung beberapa tingkat konsentrasi NaA dan air kelapa muda ditandai dengan adanya tonjolan berwarna hijau dan membentuk daun. Waktu inisiasi tunas diamati 2 minggu setelah tanam. Uji statistik jumlah tunas Dendrobium sp yang diberi perlakuan kombinasi air kelapa muda dan NaA dapat dilihat bahwa tunas terbanyak dihasilkan oleh perlakuan air kelapa sebesar 200 ml per L dan NaA sebesar 0,50 mg per L dengan rata-rata tunas sebanyak 3,6 tunas. Dengan jumlah tunas rendah dihasilkan oleh perlakuan air kelapa sebesar 0 ml per L dan NaA sebesar 0 mg per L dengan rata-rata sebanyak 1,6 tunas selama 8 minggu. Uji statistik menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa multiplikasi tunas pada tanaman anggrek dipengaruhi oleh efek sinergis dari hormon auksin dan sitokinin pada konsentrasi yang tepat. Nurbaiti 2004 menyatakan bahwa efek air kelapa muda yang mengandung sitokinin pada pertumbuhan menjadi lebih baik bila di dalam media juga diberi auksin yang dapat bersifat sinergis dan berinteraksi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sitokinin dan auksin berperan penting dalam menginduksi tunas. Keseimbangan antara sitokinin dan auksin sangat penting dalam menginduksi tunas, karena masing-masing zat pengatur tumbuh tersebut mempunyai peran dalam menginduksi tunas. Jumlah daun tertinggi dihasilkan oleh konsentrasi air kelapa 300 ml per L dengan rata-rata sebesar 11,4 helai daun, sedangkan jumlah daun terendah dihasilkan oleh konsentrasi air kelapa 100 ml per L dengan rata-rata sebanyak 7,2 helai daun selama 8 minggu. Konsentrasi Na 0,75 mg liter dan NaA 1 mg liter menghasilkan rata-rata jumlah daun tertinggi sebesar 11 helai daun, sedangkan jumlah daun terendah dihasilkan oleh konsentrasi Na 0, mg liter dengan rata-rata sebanyak 7-4 helai daun selama 8 minggu. Hal ini dikarenakan pada perlakuan NO tanpa Na tidak diberi hormon secara oksigen sehingga jumlah daun yang muncul lebih sedikit jika dibandingkan dengan perlakuan yang diberi hormon secara oksigen. Hal tersebut diuraikan oleh Dewi et al. 2012 menyatakan bahwa hormon endogen sudah tercukupi untuk membentuk tanpa adanya penambahan hormon oksigen. Namun tanpa adanya penambahan hormon oksigen mengakibatkan perlakuan kontrol mendapat rata-rata munculnya daun paling lama, tinggi tanaman, tinggi plant pada media VW yang mengandung beberapa tingkat konsentrasi Na dan air kelapa dihitung menggunakan penggaris tertinggi tanaman diukur mulai dari pangkal tajuk hingga ujung daun. Terpanjang uji statistik tinggi tanaman Dendrobium sp yang diberi perlakuan kombinasi air kelapa muda dan Na. Auksin endogen yang dihasilkan oleh tanaman sudah cukup untuk merangsang perpanjangan tanaman, sehingga jika auksin ditambahkan secara oksigen maka akan menghambat proses kerja auksin endogen. Air kelapa mengandung zat-zat atau bahan-bahan seperti karbohidrat, vitamin, mineral, serta zat tumbuh auksin sitokinin dan giberalin yang berfungsi sebagai penstimulir proliferasi jaringan, memperlancar metabolisme dan respirasi. Vitamin C yang terdapat di dalam air kelapa dapat membantu merangsang pertumbuhan batang tanaman. Tanaman tertinggi dihasilkan oleh konsentrasi air
kelapa 300 ml per L dengan rata-rata 2,64 cm. Sedangkan tanaman terendah dihasilkan oleh konsentrasi air kelapa 200 ml per L dengan rata-rata 2,32 cm selama 8 minggu. Terjadi peningkatan tinggi platelet tanaman karena pemberian sitokinin yang semakin meningkat, disebabkan karena air kelapa yang merupakan sitokinin yang dapat mendorong pembelahan sel, membantu perkembangan embrio secara teratur pada perkecambahan biji, menghambat degradasi klorofil dan menghambat penuaan. Dengan semakin meningkatnya pembelahan sel pada jaringan tanaman, maka akan semakin tinggi pula tanaman. Kesimpulannya, konsentrasi air kelapa dan NAA berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas, jumlah akar, jumlah daun, berat basah tanaman, dan berat kering tanaman. Namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Jumlah tunas dan jumlah daun terbanyak dihasilkan pada konsentrasi yang sama, air kelapa 200 ml per L dan NAA 0,50 mg per L. Jumlah tunas terbanyak 3,6 tunas dan jumlah daun terbanyak 14,4 helai daun. Jumlah akar terbanyak dihasilkan pada konsentrasi air kelapa 300 ml per L dan Na 0,50 mg per L dengan rata-rata 16,2 akar. Tanaman tertinggi dihasilkan pada konsentrasi air kelapa 200 ml per L dan Na 0,75 mg per L dengan rata 2,84 cm. Berat basah tertinggi dihasilkan oleh konsentrasi air kelapa 300 ml dan Na 0,75 mg per L sebesar 1,962 gram, dan berat kering tertinggi dihasilkan oleh konsentrasi air kelapa 300 ml per L dan Na 0,50 mg per L sebesar 0,1